Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in ajmain. Bapak-bapak dan ibu-ibu, sahabat semua, kalau ada orang yang bertanya, sebenarnya di dunia ini siapa orang yang paling cerdas? Apakah orang yang paling cerdas itu orang yang paling tinggi IQ-nya? Ternyata bukan. Apakah orang yang paling bisa mencari harta benda? Ternyata enggak juga. Apakah orang yang gelar dan title-nya itu berderet-deret? Ternyata enggak juga. Ataukah orang yang cerdas itu yang jabatannya tinggi? Ternyata enggak, bukan. Apakah juga orang yang pintar berwirausaha, pintar mengcreate sesuatu sehingga mendapatkan manfaat dan kemudian laku dijual, kemudian mendapatkan income miliar, triliun? Ternyata enggak. Dalam Islam ternyata seseorang yang paling cerdas menurut baginda Rasulullah Muhammad SAW, orang yang paling cerdas adalah orang yang justru paling banyak mengingat kematian. Nah, ini berdasarkan sebuah hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Rasulullah pernah ditanya, "Ya Rasulullah, mukmin manakah yang paling cerdas?" Beliau bersabda, di antara mereka yang paling banyak mengingat kematian dan juga yang paling terbaik persiapan untuk akhirat, mereka itulah orang yang cerdas. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 4259. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, sahabat semuanya, ternyata dalam Islam itu orang yang paling cerdas itu bukan orang yang paling pintar, IQ-nya tinggi, bukan orang yang bergelar banyak, bukan orang yang memiliki harta benda yang banyak, bukan orang juga yang memiliki pangkat ataupun jabatan ataupun bisa mengcreate sesuatu sehingga memberikan manfaat. Bukan, tapi ternyata dalam Islam dan menurut baginda Rasulullah Muhammad SAW, orang yang paling cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat kematian dan yang mempersiapkan kehidupan setelah kematian itu. Artinya apa, bapak-bapak dan ibu-ibu? Artinya seseorang yang senantiasa ingat akan kematian itu hampir dipastikan karyanya itu akan sangat produktif. Kerjaannya akan berkualitas. Melakukan sesuatu dia akan sepenuh hati dan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena dia tahu bahwa itulah hari terakhir, boleh jadi dia bisa membuat amal, bisa beramal soleh, beramal kebaikan, sehingga dia akan sangat all out mempersiapkan segala sesuatunya, melakukannya, menjalankannya, sehingga prestasinya akan unggul, akan berkualitas, akan sangat bagus. Mengapa? Karena dia menyadari itulah amal yang akan dibawa pulang dan persiapannya untuk kehidupan setelah kematian itu. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, jangan dibalik dan jangan membahas tentang kematian itu seperti sesuatu yang tabu, yang menakutkan, horor begitu ya. Justru enggak. Menurut baginda Rasulullah justru membahas tentang kematian dan mempersiapkan segala satunya. Kehidupan setelah kematian itu menjadi motivasi yang terkuat, trigger yang terhebat agar seseorang itu bisa melakukan yang terbaik dalam kehidupannya. Kenapa? Karena kalau kita tahu nih bahwa kematian kita itu tinggal sebentar lagi, pasti kita akan melakukan yang terbaik. Kita akan beribadah, sholat saja, kita akan persiapan dan menjalankan sholat itu pasti hampir pastikan akan sholat yang terbaik yang bisa kita lakukan. Bersedekah juga dengan harta yang terbaik, dengan cukup
nominalnya. Bahkan kalau misalnya kita berinteraksi dengan istri, dengan suami, dengan anak-anak, atau rekan kerja kita, saat kita tahu bahwa waktu kita tinggal sedikit di dunia ini, hampir dipastikan kita akan berinteraksi dengan keluarga kita dengan quality time yang sangat optimal. Kita nggak mau tuh untuk menyia-nyiakan sesuatu yang sangat penting, sangat berkualitas dengan hal-hal yang remeh-temeh, yang sia-sia. Hanya orang-orang yang tertipu akan waktu masih panjang, bulan, tahun, bahkan mungkin puluhan tahun, yang masih menipu kita bahwa kita masih punya waktu yang lebih, waktu yang panjang, yang membuat kita berleha-leha, melakukan hal yang sia-sia. Tapi sebenarnya Rasulullah SAW 14 abad yang lalu sudah memberikan peringatan kepada kita, mengabarkan kepada kita bahwa ternyata orang yang cerdas itu adalah orang yang senantiasa lebih banyak mengingat kematian. Dan dampaknya apa? Dampaknya kita akan bisa berprestasi lebih optimal. Kita akan berkarya dengan baik, akan berprestasi. Seseorang yang pelajar misalnya juga akan mendapatkan nilai yang terbaik, walaupun tujuannya bukan masalah nilai lulus ataupun tidak, kumlot ataupun tidak kumlot, dapat penghargaan atau tidak dapat penghargaan, bukan itu. Tapi sudah lepas dari itu semua, inginnya menjadi amal soleh, inginnya menjadi bekal pulang ke akhirat. Dan itulah sebenarnya inti dari mengingat kematian. Semua hal, semua kegiatan, semua aktivitas dari saat bangun tidur sampai kemudian pagi, siang, sore, malam, bahkan persiapan untuk tidur lagi, bahkan tidurnya juga harus menjadi amal soleh. Kenapa? Karena itulah sebenarnya yang menjadikan kita bisa menjadi hamba Allah yang insya Allah bisa selamat. Seandainya 24 jam waktu ini kita bisa diisi dengan kebaikan, dengan amal soleh. Tanpa itu hampir dipastikan kita akan banyak melakukan hal yang sia-sia, yang remeh-temeh, urusan dunia, harta benda yang memang sangat menggoda. Tapi kalau misalnya kita ingat bahwa kita sebentar lagi di dunia ini, maka insya Allah kita bisa meluruskan niat kita, bisa memperbaiki hal-hal yang selama ini belum kita lakukan dengan optimal. Kita bisa evaluasi terkait dengan apa yang sudah kita lakukan selama ini, dan semoga kedepannya bisa kita perbaiki dan bisa kita sempurnakan. Betul bahwa kematian itu ada 3 rahasianya. 1, kapan waktunya kita tidak tahu, Allah menjemput ajal kita sehingga perlu persiapan. Yang kedua adalah di mana tempatnya. Kita nggak ada yang tahu siapapun di mana tempat meninggalnya, di tempat ajalnya. Dan hampir dipastikan kita pasti mendatangi ke tempat ajal kita menjemput. Kalau waktu nggak bisa ditunda, nggak bisa dimajukan, pasti tepat jamnya, menitnya, detiknya. Yang ketiga adalah caranya, bagaimana Allah menjemput kematian, menjemput ajal kita, menakdirkan kita meninggal di mana. Maka bagi orang-orang yang beriman, insya Allah siapapun, Bapak dan Ibu, sahabat-sahabat semuanya yang mempersiapkan kematian ini senantiasa harus mengetahui, harus sadar dari waktu, kapan, dan bagaimana caranya. Semoga Allah mentakdirkan kita menjadi orang-orang yang Allah karuniakan husnul khotimah, kematian yang baik, bukan su'il khotimah, kematian atau akhir yang buruk. Karena kalau akhir baik, maka insya Allah semoga Allah menyelamatkan kita di alam barzah, di alam kubur, di alam akhirat, yaumil akhir. Tapi kalau misalnya na'udzubillah min dzalik, akhir kita buruk, su'il khotimah, maka itulah sebenarnya
awal dari penderitaan kita yang langgeng, yang abadi, yang gak akan bisa tertanggungkan. Dan kita berdoa semoga Allah menghindarkan kita dari akhir yang buruk, su'il khotimah. Bapak dan Ibu, sahabat semuanya, yuk di Inspirasi Mas Gatot ini saya mengajak kita semua bisa mengoptimalkan waktu kita, bisa menjadikan hari demi hari, jam demi jam, menit demi menit itu menjadi bagian kita untuk bisa mendapatkan amal soleh, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah takdirkan kita memiliki akhir yang baik. Allah takdirkan kita mendapatkan husnul khotimah, insya Allah. Demikian Inspirasi Mas Gatot hari ini. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.